Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Walaupun sudah 14 hari kita memasuki tahun 2018, tetapi inilah yang pertama kali saya berdiri pada ibadah raya hari Minggu dan berjumpa dengan saudara semua. Itu sebabnya saya rasa tidak salah apabila saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara. Dan saya berdoa setiap jemaat NDC di tahun 2018 terus disertai Tuhan, terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tema besar kita sepanjang bulan Januari ini adalah expandable mind, atau pikiran yang bisa diekspand, pikiran yang diperluas, pikiran yang diperbesar. Dan untuk siang hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul Thinking Big, atau berpikir besar. Kita mau belajar bersama-sama bahwa ternyata hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Kita akan belajar hari ini betapa sangat menentukannya apa yang kita pikirkan. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa maksud dari ayat ini, saudaraku? Maksud dari ayat ini adalah saudara memperhitungkan dirimu seperti apa, saudara akan menjadi seperti itu. Itulah saudara. Kalau saudara memperhitungkan diri saudara adalah orang yang biasa-biasa saja, maka saudara akan memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Kalau saudara memperhitungkan di dalam dirimu bahwa saudara adalah orang yang lemah, orang yang gagal, maka saudara akan menjadi orang yang lemah dan orang yang gagal. Seperti itulah saudara. Tetapi kalau saudara memperhitungkan bahwa saudara adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, maka saudara akan menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Apa yang saudara perhitungkan dalam dirimu tentang saudara, maka saudara akan menjadi seperti itu. Saya ingin juga mengambil terjemahan dalam bahasa Inggris, saudara-saudara. Ya, Amsal 23 ayat 7 ini berkata begini, for as he thinketh within himself, so is he. Jadi sebagaimana orang berpikir tentang dirinya atau yang ada di dalam dirinya, maka dia akan menjadi seperti itu. Kalau saudara berpikir saudara orang yang lemah, orang yang gagal, maka saudara akan jadi orang yang seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau saudara berpikir tentang dirimu bahwa saudara adalah orang yang hebat, adalah orang yang berhasil, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Jadi ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan dari pikiran. Lebih daripada yang kita sadari, sebenarnya kita adalah hasil dan buah dari cara berpikir kita. Pikiran kita akan menentukan ketinggian kita. Pikiran kita akan menentukan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Pikiran kita akan menentukan berkat-berkat seperti apa yang akan kita terima, atau hal-hal baik apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya sebelum Tuhan merubah masa depan kita, ini 2018 baru 14 hari, ada panjang di depan. Saya percaya setiap kita merindukan 2018 dan tahun-tahun yang akan datang menjadi masa depan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin.
Tapi sebelum Tuhan merubah masa depan kita, Tuhan akan merubah pikiran kita. Karena apa? Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya kalau kita belajar di dalam Alkitab, ada satu kata yang seringkali orang salah memahaminya, yaitu kata bertobat. Kita kalau baca Alkitab banyak kata bertobat di situ. Perjanjian baru ya. Banyak orang berpikir bertobat itu artinya perubahan penampilan. Kalau tadinya, kalau cowok ya, pria, tadinya gondrong rambutnya. Sekarang setelah bertobat, rambutnya dipotong rapi. Kalau bisa rada cepak gitu ya. Terus kemudian biasanya bajunya itu kayak jagoan ya. Kancingnya dibuka 3. Wah, kalau jalan petetang-peteteng, kayak nggak bisa mati, saudaraku. Wah, badannya kurus, pianonya kelihatan, saudaraku. Tapi sejak bertobat, wah jalannya beda, lebih nunduk-nunduk, kancing ditutup semua. Itu udah bertobat katanya. Kalau wanita sebelum bertobat, bajunya itu banyak ventilasi. Wah, bisa masuk angin, saudara. Setelah bertobat semua tertutup. Apakah itu artinya bertobat? Saya rasa bertobat lebih daripada itu. Nah itu sebabnya kita perlu tahu bertobat itu kata aslinya apa dalam kata Yunani. Bertobat itu kata aslinya adalah metanoia. Saudara pernah lihat ada toko buku namanya apa? Metanoia. Metanoia itu apa? Bertobat. Jadi metanoia inilah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata bertobat. Nah apa artinya metanoia atau bertobat? Ternyata metanoia atau bertobat artinya perubahan pikiran. Bertobat itu berubah pikirannya. Dulu pikirannya jorok. Dulu pikirannya berdosa. Dulu pikirannya picik. Dulu pikirannya sempit. Dulu pikirannya negatif. Dulu pikirannya kecil. Tapi sekarang Tuhan ingin kita bertobat. Metanoia. Sekarang pikiran kita kudus. Pikiran kita luas. Pikiran kita positif. Dan pikiran kita besar. Yang nangkap katakan amin. Jadi pikiran besar itu termasuk bertobat. Thinking big itu termasuk bertobat. Artinya kita berubah dari pikiran yang picik, pikiran yang kecil, terjadi perubahan pikiran. Sekarang kita pikirannya besar, pikirannya luas. Nah saudara mungkin bertanya, Pak, kenapa sih kok thinking big atau berpikir besar itu termasuk bertobat? Termasuk perubahan pikiran yang Allah ingin terjadi dalam hidup kita. Termasuk jemaat NDC. Karena saudara-saudara, nah ini jawaban saya, mengapa Tuhan menghendaki kita memiliki pikiran besar? Kan ini pertanyaannya, jawabannya bisa ditayangkan. Karena pikiran yang besar berhubungan erat dengan apa? Dengan iman. Kalau saudara punya iman yang benar, maka saudara akan menghasilkan pikiran-pikiran yang besar. Dan kalau kita punya pikiran yang besar, maka masa depan kita masa depan yang besar. Karena Alkitab tadi berkata, apa yang kau pikirkan itulah saudara. Sebelum ada Allah merubah masa depan kita, Allah akan merubah pikiran kita. Supaya kita memiliki pikiran tidak lagi sempit, tidak lagi picik, tidak lagi kecil, tapi kita punya pikiran yang besar. Thinking big. Mungkin saudara sering ikut seminar tentang berpikir besar. Dan saudara siang ini bertanya, Pak, di seminar-seminar di luar sana juga bicara tentang thinking big. Kok di gereja juga membahas tentang thinking big? Saya bilang kelihatannya mirip. Tetapi pondasinya sangat berbeda. Kelihatannya mirip tapi beda. Ya, saya mau bikin statement di sini supaya saudara tahu bedanya. Pikiran yang besar yang saya bahas di sini harus timbul karena iman kita kepada Tuhan. Bukan karena bergantung kepada kemampuan kita. Nah, ini yang membedakan thinking big di sini sama thinking big di luar.
Kalau thinking big di luar, berpikir besar yang saudara sering lihat di luar, seminar-seminar di luar, itu pondasinya adalah kehebatan kita. Kalau kita pikir bisa, kita bisa. Kita ini hebat, kita ini luar biasa. Pondasinya adalah bergantung kepada kehebatan manusia. Tetapi pikiran besar yang saya sampaikan di sini adalah fondasinya bukan kehebatan saudara, bukan kehebatan saya, tetapi bergantung kepada iman kepada Tuhan. Jadi kalau saudara, kembali lagi kepada yang saya katakan tadi, kalau saudara punya iman yang benar, dan iman saudara bertumbuh dari minggu ke minggu, karena mendengar firman Tuhan, harusnya ini memperbesar pikiran. Karena iman itu saudara-saudara akan membuat pikiran kita mengalami perubahan. Makin besar iman kita, akan membuat makin besar pikiran kita. Nggak mungkin orang imannya tambah besar, pikirannya tambah cepat. Nggak mungkin orang imannya makin besar, tapi pikirannya makin kecil. Yang nangkep bilang amin. Yang setuju bilang amin. Nggak mungkin. Sebab kalau iman saudara bertumbuh, iman saudara iman yang bertumbuh lebih besar, mempercayai kuasa Tuhan, saudara belajar banyak Alkitab, firman Tuhan, percaya janji-janji Tuhan, ini penting, ini pondasinya. Iman yang bertumbuh akan membuat pikiran saudara makin besar. Thinking big. Nah sekarang saya mau membahas lebih jauh, kenapa kita harus punya pikiran besar? Kenapa kita harus thinking big? Ada 3 hal besar yang terjadi kalau kita punya pikiran besar. Yang pertama, orang yang berpikiran besar akan melakukan hal-hal yang besar. Jadi kita penting untuk punya pikiran besar supaya apa? Supaya kita akan melakukan hal-hal besar. Tapi kan kita setia juga dalam perkara kecil, betul. Tapi Allah menghendaki Anda melakukan hal besar. Dan hal-hal besar tidak pernah dikerjakan dan lahir dari pikiran yang kecil. Hal-hal besar terjadi dari orang yang punya pikiran besar. Kita harus setia dalam perkara kecil, betul. Itu ujian dari karakter kita dan lain sebagainya. Tapi Allah menghendaki Anda berpengaruh. Saudara berdampak. Saudara melakukan hal-hal besar. Dan hal-hal besar itu lahir karena kita punya pikiran yang besar. Di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata begini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya mau tanya sama saudara, apa hal besar yang dilakukan dalam ayat tadi? Yang dikatakan Yesus. Hal besar yang dilakukan, saya langsung saja ya, katakan kesimpulannya. Hal besar yang dilakukan adalah memindahkan apa? Memindahkan gunung. Memindahkan gunung ini satu istilah sebetulnya. Memindahkan gunung ini adalah hal-hal besar yang akan kita kerjakan. Nah, hal-hal yang besar yang kita kerjakan itu karena apa, saudaraku? Yesus menyatakan apabila kita percaya dan tidak bimbang, kita dapat melakukan hal yang besar seperti memindahkan gunung. Nah, jadi ketika kita punya iman yang tidak bimbang kepada Allah, menguasai pikiran kita, ini saya katakan iman kita bertumbuh makin besar, kita akan punya keberanian untuk mulai mikir lebih besar. Dan ini yang saya katakan, saya tantang saudara di tahun 2018 ini, untuk kita mengalami metanoia, perubahan pikiran. Saya menantang saudara untuk mulai berpikir lebih besar. Karena apa? Pondasinya iman saudara makin bertumbuh, makin besar. Jangan pada level yang sama. Saya ingin mengajak saudara coba berpikirkan hal-hal yang lebih besar yang selama ini sudah Anda kerjakan, naik lebih besar.
Kalau saudara flat begitu-begitu saja, saudara ya kita jalani saja, tidak akan terjadi perubahan. Tapi ketika kita berpikir lebih besar karena iman kita, keyakinan kita makin mantap dalam Tuhan. Pikiran kita makin besar, masa depan kita pasti lebih besar. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi orang yang berpikiran besar, yang sekali lagi fondasinya iman yang bertumbuh makin besar, tanpa dia sadari otaknya akan memprogram hal-hal besar yang dia katakan dan lakukan. Jadi nggak semua orang yang bicaranya hal besar itu sombong. Tidak. Tapi ketika kita dipenuhi dengan pikiran yang besar dan iman, tiba-tiba kita mengatakan hal-hal besar. Bertindak mulai hal-hal besar. Dan orang bisa rasa kok ini orang sombong atau karena dia memang punya pikiran besar. Orang yang berpikiran besar lebih banyak dipenuhi dengan ide-ide besar daripada hal-hal kecil dan sepele. Pikirannya akan selalu berupaya mencari solusi daripada dalih atau alasan-alasan. Kita bisa punya banyak alasan untuk selalu berpikir kecil. Yang masih muda bilang, ya siapalah saya Pak, networking terbatas, modal terbatas. Itu membuat Anda berpikir kecil. Tapi jangan salah, orang yang sudah tua umur 60 tahun akan berkata, saya sudah tua, coba. Hanya tunggu dipanggil pulang ke surga. Padahal buku-buku yang saya baca mengatakan, orang-orang melakukan hal yang paling besar dalam hidupnya sebagian besar di atas 60 tahun. Kalau saudara yang hadir di sini umur 60 tahun ke atas, dengar baik-baik, jangan-jangan hal yang paling besar yang akan saudara kerjakan itu ada di depan saudara. Bukan sesuatu yang ada di belakang saudara. Jangan saudara berpikir bahwa puncak kejayaan saya sudah berlalu. 60 tahun ke atas, banyak orang melakukan hal yang paling besar dalam hidupnya. Di atas 60 tahun. Tapi intinya ketika saudara banyak berdalih, banyak alasan, maka yang muda pun punya alasan, yang tua pun punya alasan. Tetapi pikiran yang besar akan fokus kepada peluang-peluang yang ada daripada masalah-masalah yang ada. Orang yang berpikiran besar memiliki optimisme dan keyakinan yang besar. Dan ini yang membuat mereka tertantang untuk melakukan hal-hal besar. Dan dalam Alkitab kita melihat saudara, orang-orang yang punya pikiran besar itu nggak selalu meyakinkan bodinya. Kadang-kadang posturnya bisa kecil. Dalam Alkitab ada seorang yang luar biasa walaupun posturnya kecil, namanya Daud. Daud itu kecil. Tapi ngomongnya gede. Besar, bukan sombong. Tapi menggelegar suaranya. Coba kita baca ya. Bagaimana Daud yang kecil, yang gak pengalaman perang, bisa melawan arus dan berkata, aku akan kalahkan Goliat. Sementara pahlawan-pahlawan Israel yang badannya gede-gede, udah gemeter terkencing-kencing kira-kira seperti itu. Gak ada yang berani. Tapi Daud yang badannya kecil berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Maksudnya oleh aku. Aku ini maksudnya Daud. Ini badannya kecil tapi ngomongnya gede. Singa, beruang dihajar sama dia. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat maksudnya, yang 2 meter lebih. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Orang lihat badannya aja sampai bilang, ini anak kecil tapi ngomongnya gede banget. Bukan sombong tapi dia pikirannya besar. Sebab dia berani loh ngelawan Goliat dan taruhannya nyawa. Bukan omdo tapi dia punya pikiran besar, iman yang besar. Berita baik buat yang badan-badannya kecil. Saudara jangan minder sama yang badan-badannya gede.
Maaf yang badannya gede ya. Ini dalam rangka menghibur yang badannya kecil loh saudaraku ya. Karena ukuran badan tidak menentukan, tapi ukuran pikiran menentukan. Dia pikirannya kecil dia badannya kecil tapi pikirannya besar. Makanya yang kecil dan pendek juga jangan minder. Ada yang bilang katanya, orang pendek itu akalnya banyak. Karena otak dan dengkul dekat katanya saudaraku. Wah cepat saudaraku. Saya juga nggak ngerti apa hubungannya dengkul sama otak. Ya. Satu kali Presiden Abraham Lincoln menghadiri satu acara. Jadi dalam peristiwa itu ada satu acara yaitu khotbah dari pendeta. Tentunya yang khotbah bukan pendeta sembarangan lah yang diundang khotbah di depan presiden, saudara. Tentunya pendeta yang luar biasa dan khotbahnya bagus. Selesai khotbah yang begitu bagus, ajudan dari Presiden Abraham Lincoln tuh tanya, ini ajudan mungkin hubungannya udah dekat kali ya. Dia nanya, Pak Presiden gimana tuh khotbah pendeta tadi? Lalu Presiden Abraham Lincoln berkata, khotbahnya bagus sekali. Cuman, ada cumannya nih. Cuman pendeta tadi tidak menantang saya untuk melakukan hal-hal besar. Hari ini saya tidak ingin saudara bilang pulang, itu pendeta khotbahnya bagus. Tapi tidak menantang saya tantang saudara hari ini. Mau nggak 2018 berpikir lebih besar dari yang biasa Anda berpikir? Gimana supaya bisa berpikir besar? Pondasinya iman. Kalau iman saudara nggak naik, nggak bisa pikiran lebih besar. Kalau Anda imannya besar, bertumbuh, lebih mempercayai firman, percaya kepada Tuhan, pasti pikiran akan lebih besar. Ayo coba mikir, jangan toko 1, 5 kek, 10. Yang saudara sales, mikir dong jadi apa? Pimpinan sales, jangan direktur. Tapi ada yang mesti dilakukan, ya ada, tapi mikir dulu lah pokoknya. Mikir aja nggak berani, gimana saudara? Ketika kita beriman kepada Tuhan, mulai berpikir besar, Anda akan melakukan hal besar. Saya tantang saudara tahun 2018, beranilah berpikir besar, supaya Anda akan melakukan hal-hal besar. Yang percaya katakan amin, dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang berpikiran besar akan menarik orang besar dan kekuatan yang besar. Jadi saudara-saudara, ketika saudara berpikir kecil, itu nggak menarik siapapun. Seandainya ada yang ditarik oleh ide kecil saudara, itu mungkin orang yang kesian lah lihat saudara. Sian nih orang nih. Tapi ketika saudara punya ide besar dan pikiran besar, yang kecil-kecil lebih gampang ikut, tapi orang besar pun akan ikut. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 32. Bagaimana ketika Daud berpikir besar, bertingkah laku besar, idenya besar, berkata-kata hal yang besar, sampai raja pun kesedot saudaraku, kesedot perhatiannya. Ya, kita lihat 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 32. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Daud tuh ngomongnya berani, besar. Dan dia betul-betul terjun melawan Goliat ya. Dan jadi buah bibir. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Raja Saul maksudnya. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Tuh kan, kesedot udah. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena Goliat maksudnya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Sambil lihat Daud dari kepala sampai kaki. Nggak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih nggak punya pengalaman kamu. Anak-anak muda biasa diremehkan. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kita nggak usah bahas Raja Saul. Kita bahas
tentang bagaimana Daud dengan ide yang besar, ide yang melawan arus, ide yang orang bilang gila nih orang. Kita semua ada kabur, ngacir, gak ada yang berani. Malah dia bilang aku kalahkan Goliat. Tapi ide yang besar, pikiran yang besar, menarik kekuatan besar. Raja Saul tertarik dan memanggil Daud. Tahukah saudara, ketika saudara mulai berani berpikir besar dengan ide besar, itu akan menarik banyak orang. Orang-orang kecil pasti ngikut, orang-orang besar pun ngikut. Dalam pengalaman banyak orang, termasuk saya, akhirnya kita menemukan satu hal yang mungkin bagi banyak orang gak masuk akal. Yaitu, proyek kecil lebih sulit diselesaikan dibanding proyek besar. Pada awal NDC mulai bertumbuh, saya sebagai gembala berpikir bahwa ya kalau kita punya proyek gak usah gede-gede lah. Yang kecil-kecil aja, kita juga jemaat gak banyak. Itu lama nyelesainya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, iman saya bertumbuh. Dan pikiran saya mulai menjadi besar. Mulai ada ide besar untuk berpikir hal yang besar dan melakukan hal yang besar. Saya kaget saudara. Ketika saya mulai berbicara kepada orang tentang saya punya ide dari Tuhan. Saya mulai berpikir besar. Ada satu proyek besar. Tiba-tiba orang berkata, wow. Bukan hanya jemaat mendukung. Kemudian orang mulai berbicara. Sama seperti kisahnya Daud tadi. Kemudian sampai keluar. Kemudian orang mulai berbicara tentang gereja kita. Kemudian orang mulai telepon kepada saya. Pak, dengar-dengar Bapak ada ide gini-gini. Boleh nggak kita bantu? Orang tiba-tiba disedot oleh satu proyek besar. Dan akhirnya hal-hal yang kita pikir kalau itu proyek besar lebih sulit dikerjakan, ternyata enggak. Ternyata banyak sekali orang yang tertarik. Karena pikiran dan ide besar itu menarik bagaikan magnet. Saya berharap saudara memiliki keberanian yang lahir dari iman yang bertumbuh. Tahun 2018, bikinlah proyek lebih besar dari biasanya. Yang nangkep katakan amin. Mungkin kalau saudara belum sampai kepada level besar banget, tapi harus ada keberanian naikin. Jangan flat terus. Perbesar. Mungkin 2 kali lipat. 1,5 atau 2 kali lipat, kalau berani 3 kali lipat. Dan mulai saudara bicarakan ide itu, sampaikan pikiran besar saudara. Dengan doa, dengan iman yang bertumbuh. Dan tiba-tiba Anda akan melihat orang-orang akan tertarik untuk datang. Untuk mensupport saudara. Proyek saudara. Atau kalau itu bisnis, saya boleh ikutan enggak? Yang penting konsepnya jelas dan Anda punya ketajaman dan saudara punya keyakinan. Dan bersama Tuhan, lagu tadi berkata, tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melipat gandakan berkat dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan secara ilmiah bisa juga dibuktikan bahwa ketika orang punya pikiran besar, itu di dalamnya menarik kekuatan. Ada kekuatan yang besar. Saya ingin mengutip seorang yang sering menulis tentang berpikir besar, namanya David J. Schwartz, berkata begini. Ketika Anda yakin sesuatu itu mustahil, saudara bilang ini gak mungkin ini mustahil ini. Pikiran Anda akan berusaha membuktikan alasannya. Dan biasanya begitu saudara bilang gak mungkin, akan stop otak kita, dia gak bekerja. Malah bekerjanya negatif, hanya membuktikan bahwa memang betul itu gak mungkin. Lanjut ya. Namun ketika Anda yakin, benar-benar yakin Anda mampu melakukan sesuatu, pikiran Anda berupaya bekerja untuk Anda dan membantu Anda menemukan jalan keluar. Peluang Anda menciptakan solusi-solusi kreatif akan terbuka jika Anda mempercayai sesuatu dapat dilakukan. Dan ini ilmiah, make sense. Begitu otak saudara kasih orderan, gak mungkin, maka dia berhenti.
Tapi ketika otak saudara diperbesar dan mulai berpikir yang besar, maka otak saudara itu punya daya kreativitas. Punya inovasi. Dan otak kita apalagi di dalam Tuhan diurapi oleh Tuhan. Karena pikiran besar dari iman yang besar itu menarik kuasa Tuhan. Mungkin saudara gak banyak pernah membayangkan. Sementara orang doa, saya sering membayangkan. Ada beberapa orang yang nyedot power itu paling besar dibanding yang lain. Saya bisa membayangkan ketika saudara berdoa, ada beberapa orang yang menarik kuasa dan kekuatan Allah lebih besar dari yang lain. Apa yang nyedot kekuatan Tuhan? Iman saudara. Iman itu yang membuat pikiran saudara berpikir besar. Allah itu paling senang iman. Dan Alkitab berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Iman itu menyenangkan hati Allah dan iman itu menarik kekuatan yang besar. Dan Rasul Paulus juga pernah menyaksikan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai yang kelima. Dikatakan begini, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ini keyakinan iman. Bukan kepada kekuatan Paulus tapi kepada Allah. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi yang membuat pikiran Paulus itu besar dan dia bilang gak ada yang mustahil, itu karena imannya. Dan ternyata pikiran besar Paulus yang ditopang karena imannya itu menyedot hadirat Tuhan. Sampai sesuatu yang kira gak mungkin itu jadi mungkin. Yang gak bisa jadi bisa. Oh saudara, betapa dahsyatnya. Pikiran yang besar itu menarik orang besar. Tapi juga menarik kekuatan. Bahkan kekuatan yang terbesar Allah. Itu senang dengan iman saudara yang membuat saudara berpikir besar. Maukah saudara menarik perhatian Allah hari ini? Karena engkau berkata, aku percaya nasibku bisa berubah. Aku percaya aku adalah generasi terakhir dari turun-temurun yang aku ini miskin. Kemiskinan yang terbesar itu bukan karena kondisi tidak punya uang. Tapi pikiran saudara berkata, aku seumur-umur akan miskin karena aku turunan orang miskin. Itu yang paling miskin dan paling bahaya. Allah ingin kita bertobat. Metanoia, perubahan dalam pikiran. Berpikirlah besar. Karena akan menarik banyak orang, termasuk orang-orang besar. Dan kekuatan yang besar. Karena pikiran saudara akan diurapi. Ada solusi, kreativitas, inovasi. Saudara akan menjadi luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita penting untuk thinking big, berpikir besar. Orang yang berpikiran besar akan mengalami hal-hal yang besar. Atau dengan kata yang lebih gamblang, orang-orang yang berpikiran besar akan menerima, dapat hal-hal yang besar. Sekali lagi, jangan saudara berpikir ini sekedar positive thinking. Jangan berpikir, oh ini sesuatu yang kayak mistis. No. Ini Alkitabiah. Bahwa orang yang berpikiran besar akan menerima hal besar. Sekali lagi, pondasi pikiran besar kita adalah iman kepada Allah. Kita akan baca ayat yang terakhir saudara-saudara di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat yang ke-29. Ini dasar dari statement dari poin yang ketiga tadi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Yesus memberikan kepada kita pernyataan yang sederhana. Jadilah padamu menurut imanmu. Simple. Dengan kata lain, apa yang saudara alami, yang saudara terima, sesuai dengan yang saudara percayai. Haleluya. Ini sama paralel dengan ayat awal kita, ayat emas kita. Sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya, kamu berpikir apa tentang dirimu, saudara akan jadi seperti itu.
Yesus statementnya jelas. Jadilah padamu, terimalah, kamu akan mendapatkan seperti apa yang Anda percaya. Kalau saudara percaya saudara orang biasa, saudara jadi orang biasa. Tapi orang-orang hebat di dunia yang saya baca bukunya, selalu mereka mengatakan, aku percaya, aku berpikir, aku orang yang hebat. Apalagi dalam Tuhan. Saya mengatakan dalam Tuhan, saya hambamu, tapi saya spesial. Bukan sombong. Tapi aku akan menerima apa yang aku percaya. Aku akan menerima apa yang aku percaya. Hari ini saya menantang setiap saudara untuk perbesar pikiran saudara. Saya berdoa khotbah yang saudara dengar tiap minggu di NDC. Firman Tuhan saudara baca, itu betul-betul membuat iman kita bertumbuh. Kalau imanmu besar, enggak mungkin pikirannya kecil. Pasti ada yang salah di situ. Kalau imanmu tambah besar, pikiranmu akan besar. Dan berani berpikir besar. Dan Yesus berkata, terimalah, jadilah padamu. Dapatkanlah seperti apa yang kau percaya. Seperti apa yang kau imani. Itu akan terjadi. Pemain musik bisa siapkan diri. Saya ingin menantang saudara nanti berdoa. Coba saudara mulai doa yang gak lazim. Naikkan. Perbesar. Saya ingat ketika saya baru pulang dari Israel. Waktu saya sampai di satu tempat di mana Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Belum perempuan dan anak-anak. Jadi total jumlahnya bisa 10.000 ke atas. Itu dengan 5 roti dan berapa ikan? 2 ikan. Nah di tempat Yesus bikin mujizat itu biasanya dibangun gereja untuk mengingat. Dan saya ingat waktu saya sampai di tempat itu. Ada dorongan yang kuat dari Roh Kudus untuk saya stay di situ sebentar dan saya duduk dan saya berdoa. Apa yang saya doakan, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, di tempat ini pernah terjadi mujizat pelipat gandaan. Sehingga roti yang sedikit bisa memberi makan ribuan orang. Aku berdoa supaya multiplikasi mujizat pelipat ganda ini terjadi dalam hidupku dan di NDC. Jemaat kita tercatat tahun 2017 sampai terakhir itu paling banyak yang saya lihat 17.000 lebih yang hadir hari Minggu. Tapi ini nggak normal lah. Yang normal itu sekitar 16 ribuan. Saya kepingin mutunya jemaat NDC semua jadi murid. Secara kualitas bertumbuh, tapi jumlah juga. Karena kita rindu banyak orang dimenangkan. Amin saudara. Tapi saya mintanya tuh sesuatu yang sampai iman saya tuh gak nyampe. Saya gak minta 20.000. Saya gak minta 30.000. Saya mulai berdoa dengan iman yang saya berusaha untuk Tuhan, anugerah untuk iman saya naik. Pikiran saya diperbesar. Dan saya berdoa, saya minta pelipat gandaan. Saya mencapai 100.000. Kenapa saya minta 100.000? Saya pernah didoakan orang saudara. Saya ketika kita baru mulai NDC, jemaatnya baru 1.000, 1.500. Saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan. Dan di depannya itu ada pendeta bule yang suka terjemahin. Pak Tommy Smith namanya. Waktu saya didoakan, ini pendeta tiba-tiba bernubuat. Hai Yosia, jemaatmu akan 100.000. Saya tuh dari merem doa serius, saya ketawa saudara. Ini pendeta ngomong mikir gak ya? Jadi saya ketawa. Pada waktu saya didoakan dinubuatin 100.000, saya ketawa. Rupanya si pendeta bule Tommy Smith ini lihat saya ketawa. Selesai saya didoakan, saya dipanggil, Yosia sini kamu. Ya Pak, ya Pak Tommy. Tadi waktu didoakan, kenapa kamu ketawa? Iya gak kenapa-kenapa sih saya bilang. Tapi ya gimana Pak? Nggak mungkin saya bilang. Nggak nyampe. Iman saya juga nggak nyampe.
Nah tapi waktu saya duduk, ini sudah peristiwa udah lama sekali. Tapi tiba-tiba saya ingat. Tuhan saya minta 100.000. Karena dulu saya pernah dinubuatin 100.000 saya ketawa. Dan saya nggak tahu. Tapi kadang-kadang waktu kita doa, iman kita tuh kayak nggak nyampe. Nah saudara yang paling tahu, tapi saya minta kita perbesar. Tapi basic dari iman yang pikiran diperbesar itu ketika iman saudara bertumbuh. Makin Anda mempercayai Allah, makin Anda pikirannya besar. Makin saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, makin pikiranmu besar. Nah saya ingin hari ini saudara menaikkan doa spesial di awal tahun. Nah, saya minta setiap orang mulai berpikir besar. Bertumbuh dalam iman saudara. Kadang-kadang rasanya gak nyampe, meraih itu. Tapi ucapkan itu dan berdoa. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.